Aku ingin bersama kamu, sayang. Putus hubungan. Selesai. Dokter terbaik di kota ini. Liu Qimeng ini tidak akan menipuku, kan? Kenapa terlihat seperti toko abal-abal? Berobat. Mau lihat bagian mana? Leher. Mulai sejak musim dingin tahun lalu, akhir-akhir ini kena AC jadi makin parah. Lampu kamu ini. Maaf, listriknya agak tua. Benar-benar toko abal-abal. Duduk. Sandal. Tangan. Denyut nadimu agak cepat ya. Sudah. Kaki adalah jantung kedua manusia. Kalau kaki kena beban atau kedinginan, leher juga akan tidak nyaman. Kedepannya jangan pakai sepatu hak tinggi lagi. Berapa harganya? Gratis. Sepatunya? Lagi pula sudah tidak terpakai, untukmu saja. Tunggu sebentar. Aku lihat kamu akhir-akhir ini kurang tidur ya. Teh penenang ini ingat diminum setelah pulang.
Denyut nadimu agak cepat ya. Wanita selalu teringat pada pria spesial. Kamu, bagaimana kalian masuk? Keluar. Kenapa tidak ketuk pintu? Terlalu lama lihat HP, mata kamu mau dibuangnya. Direktur San, lihat HP sampai larut begini. Mana dengar suara ketukan pintu? Daftar pengawas kantor pusat. Nasib produksi, Mute Infox City, tergantung mereka. Sehingga Sinta mengwazi. Kalian ngapain berdiri? Keluar lihat. Pergi. Hah? Menurutmu Direktur San akhir-akhir ini agak berbeda tidak? Berbeda bagaimana? Akhir-akhir ini Miss 100% senyumnya serem banget. Aku belum pernah lihat dia tersenyum seperti ini, si penyihir wanita. Ketemu jodoh pasti berubah. Dia yang tidak bisa lepas dari kopi. Akhir-akhir ini malah minum teh, tidak normal. Ada udang di balik batu. Inikah yang disebut kacang jatuh ke lubang, bertemu jodoh? Kamu tahu dari mana? Lu Kimeng. Aku menemukan bahwa sekarang kamu adalah orang yang paling suka bergosip di seluruh perusahaan. Ini namanya peduli dengan kehidupan pribadi atasan. Nah, kehidupan pribadi atasan. Sangat penting bagi pekerjaan kita. Apa yang kamu tahu, bodoh? Lu Kimeng. Dokter Gao. Nona San, Efek terakhir kali sangat bagus. Membuatku sangat terkesan. apakah obat yang saya berikan terakhir kali sudah habis? Sudah habis. Tapi menurutku itu tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pengobatan Tiongkok paling bisa menyelesaikan akar masalahnya. Kamu tahu apa yang paling bisa menyelesaikan akar masalahnya? Apa? Teknik. Teknik pijat terakhir kali. Nona San, Anda sangat sibuk ya? Tidak terlalu sibuk, aku terbiasa membalas secepatnya. Kalau tidak terlalu sibuk, Anda jangan menangani pekerjaan selama 1 jam ini, ya? Pijatan seperti ini tidak akan efektif. Aku seperti ini mengganggumu? Mengganggu. Tidak apa-apa. Kalau Anda sangat terburu-buru, mari kita akupunktur saja. Efeknya lebih cepat. Aku masih ada rapat. Lain kali saja. Nona San, sepatu Anda. Nona San, sepatu Anda tertinggal. Bagaimana kalau minum teh dulu? Tunggu hujan reda baru pergi? Baiklah.
Minum teh dan akupuntur, baru bisa menyelesaikan akar masalahnya. Dokter Gao, klinikmu memang memiliki daya tarik yang ajaib. Akupuntur menyembuhkan penyakit, hujan turun merebus teh. Di hari hujan minum teh, menghangatkan hati dan perut. Tehnya enak. Kalau Nona San suka, aku bisa mengajarkan caranya. Kalau begitu aku akan sering datang untuk belajar darimu. Nona San datang. Hang, Anda hari ini tidak enak badan di bagian mana? pinggang tidak enak. Silakan berbaring dengan nyaman. Sudah berbaring. Aku akan mengambil jarum. Aku mau pijat. Kamu harus berbaring dengan nyaman. Anda sedang memotretku? Siapa yang memotretmu? Aku sedang selfie. Dokter, jangan banyak bicara. Lebih profesional. Maaf ya. Tidak benar. Punggungku sakit. Kenapa kamu menekan bahuku? Pasien juga jangan banyak bicara. Diam saja. Dokter Gao, kamu belum makan hari ini? Terlalu ringan. Aneh sekali, setiap hujan aku ingin minum tehmu. Minum teh baik untuk kesehatan, juga bisa menghilangkan lembab. Makan kenari untuk nutrisi otak. Terima kasih. Nona San, kamu juga harus banyak makan kurma untuk menambah darah. Wajahku tidak baik. Tidak kok. Aku ingin bilang, kalian perempuan harus lebih memperhatikan makan yang bergizi. Kamu peduli padaku? Minum teh. Aku lucu. Aku yang lucu. Dansa butuh stamina, tingkatkan dulu staminamu. Lompat bintang 50 kali per set, lakukan 10 set. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kencangkan badan. Apa yang kamu lakukan? Eo, apa yang terjadi? Aku tidak bisa bernapas. Tidak bisa bernapas? Lari saja. Ayo, 2, 3, 4, angkat kaki lebih tinggi. Ken. Lebih cepat. Siapa yang malas, tambah lagi. Tambah 50 lagi, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Bagus, ayo. Aku berhenti latihan, pelatih. Aku mau istirahat. Tidak latihan? Mau tidak ikut lomba?
Aku tidak kuat lagi. Tidak latihan? Kilya, Aku latihan. bangun cepat. Aku latihan. Angkat kaki, kenkenken. Ayo. Lagi 50 kali. Dokter Gao, Nona San. aku beri makanan malam. Mari makan bersama. Terima kasih ya. Kalau tidak, kamu ambil dulu barang-barangmu yang tertinggal di sini. Barang apa? Setiap kali kamu kesini, selalu ada sepatu atau tas yang tertinggal. Hampir saja rumahmu tertinggal di sini. Dokter Gao kecil. Kelihatannya kamu belum pernah pacaran, ya? Laki-laki polos. Apa hubungannya dengan pacaran? Kepala kayu, pantas saja tidak mengerti wanita. Ambil ini. Makan sendiri. Aku pergi dulu. Nona San, tunggu sebentar. Gaya seninya adalah adik kedua. Salah, gaya seninya adalah 3 dimensi. 3 dimensi, 3 dimensi. Gaya seninya adalah adik ketiga, adik ketiga, adik keempat, kami Fugui. Ayo lihat burung kecil, bisakah kamu lebih serius? Lihat, makan itu kan? Sudah kubilang, 2 orang ini punya jodoh. Barang yang ada di tempatmu, kirimkan saja padaku. 2 orang bersama. Tidak tahu berterima kasih padaku. Jangan pergi, bukannya banyak hal. Besok sore kita harus presentasi, cepat pulang dan latihan. Ayo pergi. Ya, terima kasih. Kamu harus bahagia ya. Suara apa itu? Aku juga tidak terlalu jelas mendengarnya. Ini agak dingin ya. Banyak hal seperti sate ini, tunggu sebentar jadi dingin. Aku akan menghangatkannya untukmu. Nona San. Kamu mabuk. Pembohong. Kamu mengecewakanku. Hari ini klinikku sangat sibuk, baru selesai. Kebetulan mau mencarimu. Aku juga pasienmu. Aku yang paling penting. Baik. Aku akan membuatkan teh penenang untukmu. Hari ini aku tidak minum teh. Bibirmu sangat kering. Kamu tahu apa yang paling menyembuhkan? Apa? Teknik. Kamu sedang memotretku? Siapa yang memotretmu? Aku Selfie. Dokter jangan banyak bicara. Jika Nona San suka minum, aku bisa mengajarkanmu. Kalau begitu aku akan sering datang untuk belajar darimu. Maksudku, kalian wanita seharusnya lebih memperhatikan makan. Kamu peduli padaku ya. Banyak hal seperti sate ini, tunggu sebentar jadi dingin. Oh. Kemarin malam kamu mabuk. Hampir saja merobohkan lapaknya orang, aku yang menggendongmu pulang. Enggan masuk ke dalam rumah. Deterek masak kaliur lagi. Akhirnya terpaksa tidur di sini.
Kayaknya kamu mau membekukan aku sampai mati. Cepat pergi kerja, nanti terlambat, dasar bodoh. Makanan sudah aku taruh di tasmu. Jangan lupa soal skin Kixi, desak-desak terus. Aku bisa mengatasi segala rintangan, pekerjaanmu sudah aku selamatkan. Tidak bisa, aku butuh istirahat beberapa hari. Afang main mahjong yuk. Sebentar lagi aku datang. Nenek Chang. Aku datang, hati-hati, aku bawa suplemen dan telur untuk nenek. Baik. Baiklah, baiklah. Nenek mau pergi ya, Nek? Aku antar nenek, duduk saja di belakang, duduk dengan nyaman. Ada aku. Anak yang baik sekali. Afang ini belakangan agak aneh. Mengwazi. Jaga baik-baik dia. Kalau dia sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan memaafkanmu. Dengar tidak? Sudah tahu. Bibirmu sangat kering. Kenapa wajahku terasa sangat panas? Mungkin karena terlalu gerah. Cuaca sekarang sama sekali tidak panas. Kamu hanya karena gugup dan cemas, pikiranmu kacau. Sama sekali tidak bisa tenang. Kenapa nadi kamu berdetak begitu cepat? Aku juga tidak tahu. Kalau begitu beritahu aku dong, kamu jatuh cinta. Kamu punya orang yang disukai, aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Apakah dia merasa kita sedang jatuh cinta? Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai KPI untuk menyelesaikan cinta saja. Aku. Bahkan setelah tercerahkan pun tidak bisa tenang, hari ini tidak cocok untuk praktik. Nek, cuaca semakin dingin. Nenek harus sering merendam kaki dengan air hangat. Seluruh meridian tubuh akan lancar. Aku ingat. Tidak akan sakit lagi, mari aku lap kaki nenek. Ah, cucuku yang baik. Nenek, anggap saja aku sebagai cucu kandung nenek. Nenek merasa nyaman tidak setelah merendam kaki? Nyaman. Kalau nenek merasa nyaman, lain kali telepon aku saja. Kalau sudah menelepon. Begitu dapat telepon, aku akan langsung datang untuk merendamkan kaki nenek. Baik. Nenek, lihat, ini yang kubeli untuk menghormatimu. Apa ini? Khasiatnya jauh lebih baik daripada merendam kaki. Membantu nenek makan enak, tidur nyenyak, bisa hidup sampai 200 tahun. Ada barang sebaik ini? Nenek, aku tiba-tiba ingat ada urusan di kantor. Aku harus segera menanganinya, tidak bisa menemanimu. Aku akan kembali lagi untuk menemuimu. Tidak makan dulu? Tidak. Halo, ada tamu. Sungguh tidak sopan, siapa dia, Nek? Dia yang merendam kakiku. Siang-siang merendam kaki apa? Aku juga bisa merendam kakimu. Lihat barang yang dia bawa, barang bagus bisa menyembuhkan segala penyakit. Mana ada barang yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Tentu ada. Itu namanya promosi palsu, Nek. Lihat komposisi yang tertulis di sini. Paling-paling cuma suplemen kesehatan. Mana bisa menyembuhkan penyakit apapun. Aduh, berikan padaku, jangan ikut campur. Nenek, aku lulusan fakultas kedokteran, loh. Kamu tidak percaya padaku? Anak muda lulusan universitas biasanya pergi keluar, tapi kamu malah pulang buka klinik kecil. Habiskan semua tabungan keluarga. Nek, sini. Minum air dulu, tenangkan diri. Tenang apa? Aku merah APA? Nek, dulu kan kamu selalu bilang Gang Xingfu ini sulit berobat, kan?
Aku pulang kan bisa menyelesaikan masalah itu. Menyelesaikan masalah? Keluarga Gao sudah 5 generasi tunggal. Yang harus kamu selesaikan sekarang adalah cepat-cepat cari istri. Urusan pernikahan harus diselesaikan dulu. Nek, semalam aku tidak pulang sepanjang malam. Kamu juga tidak peduli padaku. Kamu sudah besar, mana mungkin hilang? Orangnya tidak hilang, tapi ada yang hilang. Kamu sudah makan? Belum. Makanan ada di panci, hangatkan sendiri. Kamu mau kemana? Dengar ceramah. Jangan pergi, jangan pergi. Selama itu cuma tipu-tipu. Jangan ikut campur. Aku harus cari kegiatan. Yah, tidak ada yang sayang, tidak ada yang cinta, tidak ada yang mau, seperti sawi kecil. Jauh-jauh dari bungaku. Ada apa? Untukmu. Baru selesai digambar tadi malam. Pak Bos, skema skin baru untuk Kiksi Malam Gelap. Bagaimana rencanamu? Bagaimana rencana Anda untuk skin baru Kiksi Malam Gelap? Bisa dikombinasikan dengan elemen gaya Tiongkok. Untuk skin Kiksi kali ini, selain desain utama, kamu yang akan memimpin. Aku sudah lihat draft desainmu, gayanya sangat mirip. Jadi, Kali ini kamu yang memimpin bagian seni. Semakin cepat semakin baik. bagus. Ada proyek baru lagi. Aku lagi-lagi? Nggak mau kerja. Bukan itu. Beban 1000 kati ditambah beban besi, berat sekali. Bicara yang jelas. Terima kasih atas bimbingan bos. Kita pergi. Hah? Hargai karya orisinal, tolak plagiarisme. Aku. Hargai karya orisinal, tolak plagiarisme. 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 Aku kasih tahu, aku juga sedang dalam kesulitan. Pergi. Teman-teman, aku karyawan Lemay Entertainment. Aku bersaksi, dialog bos Wang Yiming. Kamu ngapain? Beneran? Hargai karya orisinal, tolak plagiarisme. Pukul Mbak. Hargai karya orisinal, tolak plagiarisme. Hargai karya orisinal, tolak plagiarisme. Jangan pukul muka. Jurus yang bagus. Bantu aku. Wang Yiming tidak tahu malu. Cepat teriak. Wang Yiming. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Paman, kamu nggak bisa tinggal diam. Jangan pukul. Jangan pukul muka. Paman, keterlaluan. Sangat buruk. Di siang bolong, di bawah perusahaan kita. Ini bukan sekadar kasus plagiarisme, harus diselidiki. Selidiki tuntas. Jangan-jangan ada kebocoran internal. Siapa ya? Pasti ulah pesaing. Ada buzzer yang beli untukku, beli sebanyak-banyaknya. Lepaskan kekesalan ini untukku. Bos Wang, dalam situasi yang tidak jelas, malah buzzer. Di saat Aku tidak tahu. Ngomong gini buat apa? Ada solusinya enggak? Dan kamu, Cheng kepala perencana, sebagai penanggung jawab proyek. Jangan cuma bilang ke aku, bilang ke semua orang. Aku bertanggung jawab penuh. Kalau dalam seminggu tidak ketahuan kebenarannya, tim proyek bubar, aku yang pergi. Ngomong doang siapa yang nggak bisa? Tinggal pergi aja. Zhang Youxi, sekarang giliranmu bicara. Hello. Bu, aku lagi rapat, sinyal jelek. IH. Kalian mulai aja, Bu. Cheng kepala perencana sudah bicara. Dengan ucapanmu itu, nggak ada keberatan lagi. Direktur San, kamu pikirkan baik-baik masalahmu sendiri. Bubar, aku lihat hasilnya.
ke kantorku. Liu Qimeng, kamu tahu nggak artinya plagiat? Kamu boleh meremehkanku. Tapi kamu tidak boleh meremehkan integritas Liu Qimeng. Jika seumur hidupku hanya bisa melakukan satu hal, itu hanya melukis. Liu Qimeng, aku beritahu kamu. Keadaannya sekarang begini. Kalau kamu tetap di sini, seluruh tim proyek hancur. Kalau kamu pergi, semua masih punya harapan. Ngerti? Aku tidak bersalah, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus pergi? Aku beritahu kamu. Aku akan tetap di sini dan melawan mereka. Aku sudah tahu kejadiannya. Kalau dari Russen, Bakel making ribet. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke Shanghai? Banyak proyek bagus lainnya, tinggalkan proyek ini saja. Nggak mungkin. Yang paling aku benci adalah tidak berani menghadapi. Kenapa kamu nggak mau dengar nasihat? Aku bisa koordinasi dengan grup. Kamu bawa kakek ke Shanghai, dua-duanya untung. Wen, jangan buang-buang waktu. Aku akan selidiki sampai tuntas. Dari kecil kamu memang keras kepala. Kalau kata-kataku tidak didengar, aku akan. Nenek. Kok kamu datang? Aku bawa naskah gambar asli untuk Kimeng. Dia di sana, aku antar kamu. Tolong pemimpin Xiaocheng berikan ke Chimeng. Sudahlah. Aku lewat tangga. Aduh, Nenek, ini lantai 19. kamu kenal dekat dengan nenek itu? Sangat kenal. Aduh, Bu, aku lagi lembur nih. Nanti aku hubungi lagi ya. aduh, aku nggak tahu kamu sibuk apa setiap hari. Hari ini lembur, besok nggak ada waktu. Aku ini demi kebaikanmu. Kamu sudah hampir 30 tahun. Tahu. Sudah diatur banyak kencan buta. Kamu masih pilih-pilih. Kamu pikir masih ada hak untuk pilih-pilih? Kok nggak ada kabar sama sekali? Mabuk ya? Mau ngemplang? Kaktusku berbunga. Hari ini ada seorang nenek. Cantik nggak? Membawa hamster minta disuntik. Lucu kan?
Gak boleh terpengaruh olehmu lagi. Gak lihat, gak sakit hati. Siwing, aduh, jangan ribut lagi. Pinggangku mau patah nih. Feng, kamu bertahan dulu, kamu juga tahu. Hadiah lomba kali ini yang tertinggi sepanjang sejarah. Kalau menang lomba, mungkin bisa ke Beijing untuk lomba menari. Kamu jamin bisa dapat hadiahnya? Aduh, ke Beijing. Bahkan kalau bukan juara 1. Juara 3 seharusnya masih dapat hadiah. Aduh, hadiahnya aku nggak harapin. Keluarga Gao kami sudah 5 generasi anak tunggal. Lihatlah anak yang nggak berguna ini, pacar aja nggak punya. Mengwazi aja nggak bisa dapetin. Benar kan Siwing, aku udah nggak harapin. Nenek. Kamu setiap hari cuma bisa buru-buru. Orang buru nikah, kamu ini buru nyawa. Aku dengar kamu punya cucu lagi. Namanya Su Xiaoqiang? Lebih dekat dariku, katanya juga cuci kaki nenekku. Aku kebetulan lihat. Suruh dia aja yang nerusin keturunan. Dasar anak kurang ajar, berani ngomong begitu sama aku. Aku pukul kamu. Sakit. Aku pukul kamu. Nenek, sakit. Berani membantah. Ngomong apa sih Hafang? Kayaknya ada kabar baik buat keluargamu nih. Kabar baik apaan? Ada apa sih? Geser dikit dong. Feng lihat. Kok ada banyak sepatu hak tinggi di klinik pengobatan tradisional? Wajah. Anakku akhirnya melek juga. Waduh. Bukan. Nenek salah pukul. Gak salah kok, bukan gini nenek, aku jelasin. Pokoknya dia tuh, Apa sih? Iya dong. aku gak bisa jelasin, pokoknya. Bukan, kok di klinik pengobatan tradisional ini? Gak ada privasi sama sekali ya ampun. Ada banyak banget. Iya. Ada pintu depan, pintu belakang, semuanya putar 8 kali lipat. Ganti ke kamera nomor 43, Ok maju 3 detik pause. Oke gak usah gerak, mundurin 10 detik. Zoom orang itu, di waktu yang sama. Cari di 3 menit 28 detik, oke stop, mundurin 10 detik. Cepat, lebih cepat, mundur, stop. Tunggu dulu. Gini, kamu bantu aku rekam ini ya. Simpen di sini, oke. Semuanya. Hari ini aku akan kasih jawaban, siapa dalangnya. Aku udah tahu. Masalah ini sebenarnya gak susah dilacak. Proyek ini udah berjalan lama banget. Ada banyak kesempatan buat bocorin data, tapi orang ini takut ketahuan. Dia cuma hapus video 1 jam di malam itu. Dan cuma ada 1 orang di kantor malam itu. Dia hapus videonya, pikir aman. Tapi lupa bawa hard disk dan datanya. Aku udah pulihkan. Na sekarang, Zhang Yoshi. Tolong Pietaran. Ngapain pada liatin aku? Aku gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Aku setia banget sama perusahaan. Lagi pula aku keponakan Bos Wang. Gak mungkin. Malam itu, waktu kita lagi karaoke bareng. Kamu pulang duluan, bilang mau lembur di kantor.
Kamu gak punya akses ke jaringan internal. Jadi kamu pakai akses Bos Wang buat login. Kamu pikir orang-orang tidak akan menyelidiki Bos Wang? Tapi kamu lupa. Data login bisa dilihat di backend jaringan internal. Paman, aku tidak bersalah, benar-benar bukan aku tidak tahu. Hey, tidak APA. Kalau begitu kita putarkan video saja, pasti ketahuan. Tidak usah. Masalah ini cuma salah paham. Aku tidak sengaja bilang. Salah paham bagaimana? Aku cuma tidak suka dengan Liu Qimeng. Aku cuma ingin menjebaknya, membocorkan materi. Tidak menyangka semua orang berpikir. Karya asli dicuri, jadi kamu memanfaatkan situasi. Langsung saja bilang aku plagiat. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskan? Bagaimana aku menjelaskan? Aku jelaskan, semua orang pikir aku sengaja. Kamu memang sengaja. Aku tidak. Paman. Kamu harus membantuku, kamu tidak bisa tinggal diam, Paman. Sudah, Bos Wang, kebenaran sudah terungkap. Dia orangmu, bagaimana kamu menanganinya? Aku juga akan memberi penjelasan kepada semua orang. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan adil dan jujur. Adil dan jujur. Tidak benar, Paman. Kamu tidak bisa tinggal diam, Paman. Ya, Cheng Kai, kamu kemarin pergi ke ruang monitor. Bukannya video sudah dihapus lama? Lagi pula, data hard disk ditimpa setiap minggu. Benar-benar dipulihkan? Cuma permainan psikologi saja, tidak ada apa-apa. dalam perang, segala cara diperbolehkan, pemimpin Xiao Cheng. Kerja bagus. Sudah, lanjutkan proyeknya. Liu Qimeng. Waktu itu, Bukannya ingin minta maaf kepadaku, bilang saja langsung. Apa yang malu-malu? Direktur San, paket kilatmu. saya di depan itu. Wah, terlalu banyak, depan pintu sudah penuh. Bagaimana kalau kamu lihat sendiri? Siapa yang mengirimkan ini ke Direktur San? Banyak sekali. Ngapain berkumpul di sini? Pekerjaan sudah selesai? Kekanak-kanakan sekali main-main seperti ini denganku. Aku Gao Mingyang, janjiku ditepati. Gak akan lihat lagi sama sekali. Udah bilang gak lihat yang gak lihat. Ngapain gue kunci banyak-banyak? Ribet aja.
Harusnya tadi nggak usah lihat. Dilarang keluar lagi. Minum teh dulu biar tenang. Hari ini udah tutup, kalau mau berobat besok lagi. Penyakitnya parah, besok nggak bisa, harus malam ini. Ya bilang aja, penyakit apa? Udah berapa lama? Sejak kita pisah di ruang praktik dulu. Seluruh badan nggak enak. Kamu nggak minum obat sesuai resep, periksa juga percuma. Silakan pulang. Dokter Xiao Gao sekarang makin galak ya. Panas. Dokter Xiao Gao sekarang perhatian banget sama pasiennya. Gue nggak ada waktu buat ngobrol, habiskan teh ini terus pergilah. Wah, marah nih. Segitunya? Kamu habis gituan sama gue. Kamu, Gituan apaan? kenapa kamu hilang? Rupanya dokter-dokter memang cuek ya. Gue dokter, bukan ahli sosial. Ya udah, bilang aja. Kamu mau gimana? Aku mau sama kamu, Ham. Putus. Hubungan. Gitu? Seluruh badan sakit. Tidur di tempat tidur Fugui. Bikin Fugui nggak punya tempat tidur. Fugui, Kasihan deh Fugui. kok pagi-pagi rame banget sih? Ayo, gue kenalin sama orang-orang. Hari ini gue pengumumin, kamu calon menantu cucu gue. Tunggu dulu, nenek, kan sekarang kamu Kimeng. Iya bener, gue pikun. Kamu duluan, gue urus belakang. Ya udah, gue duluan ya. Aduh, ini kan bosnya Meng Wazi, Xiao Cheng. Wah, ganteng juga. Jangan pergi dong, kenalan dulu. Mumpung udah dateng, kenalan sama semuanya dong. Ganteng sih. Jangan pergi dong. Ini adalah bos saya, Xiao Cheng. Ganteng banget ya. Lihat betapa tampannya anak muda ini. Hello, hello.
Malam ini tidak pulang ya? Malam ini memang tidak pergi. Ayo naik, aku antar kamu keluar. Di depan ada dokter hangat Dayang. Di belakang ada 2 kantor. Kasih kucingnya ke nenekku. Anak ini benar-benar beruntung. Fuguya, kemarin malam ada tamu di rumahmu. Hari ini cuacanya bagus. Jemur baju ya, bagus untuk kesehatan. Ayo main mahjong. Ayo pergi, main mahjong, main mahjong. Tidak pulang ya? Ayo pergi. Putus. Aduh, di saat penting malah rusak. Motor jelek ini. Ayo main mahjong, kita pergi dulu. Hei ya. Ayo pergi, kita pergi. Ayo pergi. Pergi kerja. Tunggu sebentar. Aku antar kamu. Baiklah. Tapi kamu masih perlu menunggu sebentar. Apa itu? HP-nya ada di dalam. Oh. Kamu aneh banget. Kenapa sembunyikan HP di dalam? Kucingku yang menyembunyikannya. Aduh, aku sedang apa ini? Kucingmu ini tidak biasa caranya. Tidak, ini karena HP-nya ada radiasi. Jadi aku ingin menjauhkannya dariku. HP ini sudah teknologi komunikasi generasi 5. Mana ada radiasi? Generasi keempat atau kelima, yang penting. Yang penting sekarang aku bisa navigasi untuk mengantarmu ke kantor. Berangkat. Baik. Tunggu sebentar, setelah jalan ini aku akan mengantarmu dengan motor. Jalannya terlalu sempit, tidak aman. Biasanya kerja capek tidak? Tidak capek. Aku sudah terbiasa. Apakah karena kerja membawa kebahagiaan untukmu? Mereka membutuhkanku. Kalau begitu, apakah bisa kuartikan? Kamu bisa menemukan nilai dirimu dalam pekerjaan? Kenapa kamu belajar pengobatan Tiongkok di Beijing? Kembali dengan pengobatan Tiongkok. Karena waktu kecil aku sering dengar nenek bilang. Di sini, di gang kebahagiaan, urusan berobat cukup merepotkan. Lagi pula, aku sudah familiar dengan orang-orang dan situasi di sini. Jadi ya, aku memutuskan untuk kembali. Sebenarnya, yang paling penting adalah aku tidak tega meninggalkan nenek. Aku tidak tega membiarkannya sendirian, aku ingin lebih banyak menemaninya. Nenekmu sangat beruntung. Aku akan bicara baik-baik dengan pamanmu. Aku mengerti, Bu. Paman. Paman, ini ibuku. Yimeng. Yuzi dari keluarga kami datang ke perusahaanmu. Nggak belajar apa-apa malah bawa masalah. Kayaknya perusahaanmu bermasalah, ya? Yuzi sedang dalam masa perkembangan karir. Dia masih anak-anak. Kamu kan pamannya. Kakak, ini menyangkut citra perusahaan. Aku tidak bisa membuat pengecualian. Kenapa nggak bisa dianggap remeh saja? Dia kan keponakanmu sendiri. Kamu lupa dulu kakak begitu sayang padamu. Mengurusmu sejak kecil. Jangan terus-terusan bawa bahasa masa lalu, Kak. Kakak, aku benar-benar tidak bisa. Yimeng. Kalau Kamu mau putus hubungan dengan kakakmu sendiri? Dasar anak neraka. Kalau berani, jangan pernah datang lagi. Paman, begini saja, aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan pindah ke divisi riset pasar. Lagi pula sudah diturunkan jabatannya. Biar mereka lihat saja, kan? Zhang Youxi, sudah berapa kali aku bilang? Kamu harusnya punya perasaan sedikit. Kamu mau memaksaku mengatakannya, ya? Apa latar belakangmu cocok dengan konsep artis? Begini saja, cari kerja yang dekat rumah. Aku akan coba rekomendasikan. Paman, kamu serius? Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Dulu kan kamu yang menyuruhku ke Chengkai. Diet masalah, sekarang malah kusai Tianggon. Apa katamu? Kalau mau keras, siapa takut? Sekarang kamu yang mulai. Aku akan bertindak lebih keras lagi. Yuzhi,
Itu salah paham. Mana mungkin aku menyuruhmu merusak citra perusahaan, Paman. Meskipun aku salah paham maksudmu. Tapi kali ini kamu harus membantuku, Paman. Ada hal yang bisa dibantu, ada yang tidak. Lepaskan. Pergi saja, aku juga nggak butuh perusahaan jelek ini. Bagus enggak? Iramanya kacau, ulangi lagi. Rapatnya jam 3 sore, kan? Pimpinan Xiao Cheng. Hmm, Mikron APA? Halaman ini udah kamu lihat seharian. nggak ada apa-apa. Kuma. Nek, aku tanya ya, cuma... Kimeng sama Gao Mingyang waktu kecil. Apa hubungannya deket banget? Iya, tumbuh besar pakai satu rok. Yang kuliah di Beijing. Tapi setelah lulus memilih balik ke sini. Kenapa dia balik? Ngapain nanya itu? Kuma. Pengen tahu lebih banyak soal masa kecil Kimeng. Jadi mereka beneran dijodohin waktu kecil? Aku kan sahabat neneknya. Mereka dijodohin kan makin akrab. Nek, jadi sekarang udah ada calon menantu laki-laki? Iya kan? Jadi kamu cemburu? Enggak. Enggak, cuma nanya aja. Sama aku aja sok nggak mau ngaku. Pimpinan Sun. Halo Liu Qimeng. Dahya, calon menantu. Hello. Waduh, astaga. Kok muncul tiba-tiba sih? Data yang ku beresin udah? Gambar Valentine udah direvisi? Pacaran aja masih dikerjain kerja mulu. Ngomong apa sih? Ngomong apa lagi? Kerja lembur lagi dong? Nggak keburu naik bis terakhir lagi. Dasar. Ngomong yang benar. Sibuk makin sibuk aja. Ngomong yang bener dong? Otakmu bisa ngejar mulutmu nggak sih? Kerjaanmu udah kelar dari tadi. Ini, pengalaman masuk toko coba langsung, nulisnya tahun 76. Amplop ini juga tahun 76? Tahun 76, bapakku juga lahir tahun 76. Kamu lahir tahun berapa? Aku. Itu nggak penting, nggak penting. Kepala desainer Cheng, foto kakekmu. Boleh lihat fotonya. Dunia ini benar-benar ada kejadian yang kebetulan sekali. Aku akan cuci dulu negatifnya untuk Cheng pemimpin proyek. Halo, Siwing, ada masalah besar. Cepat datang, di mana? Junior Gang. Oh baik-baik, datang. Kamu sudah sepuh, mata juga tidak jelas. Kamu naik motor apa? Aduh, mau cari masalah ya? Dasar anak kurang ajar, ngomong apa? Mabuk ya kamu? Kamu mabuk ya? Aku bisa pukul kamu sampai mati.
Aduh, bagaimana ini? Afang, aku pergi ke halte bus. Jemput Mengwazi, gelap sekali jadi nabrak. Afang, motor jelekmu ini. Sudah tua begini jangan bawa orang lagi, jelek begini. Aduh, ngomong apa sih? Niat baik malah dianggap jahat, bilang motorku jelek beli sendiri saja. Jemput cucu sendiri saja. Benar-benar, sudah pergi. Nenek bagaimana? Jatuh di mana? Rantainya lepas lagi, benar-benar di saat penting malah bermasalah. Pegang dulu, pelen-pelen, hari-hari. Aduh, ini tubuhku, kamu harus hati-hati. Aku gantikan kamu kerja seharian. Lembur lagi, bisa ngomong yang enak tidak? Maaf ya, aku akan gendong kamu. Ayo. Aku akhirnya mengerti. Apa itu binatang? Bin aduh, itu namanya pekerja kantoran, sama saja. Bangun lebih pagi dari ayam, tidur lebih malam dari anjing. Kerjaan tidak ada habisnya, masih khawatir dipecat. Rekan kerja satu lebih cemas dari yang lain. Pergi pulang kerja tidak ada yang memberi tempat duduk, kakiku gemetaran. Tidak mudah ya Liu Xuing. Sekarang kamu akhirnya tahu, betapa pahitnya hidup kami pekerja. Pimpinanmu itu San. Setiap hari seperti disuntik darah ayam, kerjaan semakin banyak. Semakin banyak, tidak ada habisnya. Ah, andai aku punya motor sendiri. Kamu dulu, punya motor atau tidak jangan dipikirkan dulu. Tapi motor Liu Xuing itu. APA, Liu Xuing? Motor nenek Afang itu. Itu termasuk kategori tua lemah sakit cacat, jangan sekali-kali naik. Tahu tidak? Aku juga cuma ingin hemat. Kamu sudah sepuh begini, segala sesuatu merepotkan orang lain. Kamu kerjakan sendiri saja segala sesuatu. Kamu anggap aku sudah tua ya? Nenek tidak. Aku salah nenek. Feng. Semalam, sikapku kurang baik. Jangan dipikirkan, sudahlah. Aku nggak bakal marah sama kamu. Xiu Ying. Kamu mau beli motor lagi ya? Aku pernah beli motor, iya dulu kamu mau beli motor. Bilang mau ajak aku jalan-jalan. Motor kesayanganku, aku sebentar lagi ketemu kamu. Kalau udah beli motor, ajak aku jalan-jalannya. Jalan-jalan, siang jalan-jalan, malam juga jalan-jalan. Nek, aku mau belajar gambar. Kilas gambar lagi banyak peminatnya. Gimana? Kelas gambar 24, 3 kali 4, 12. 24, setengah tahun aja udah segitu banyaknya. Mahal banget, Mengwazi. Terlalu banyak uangnya. Nek nggak sanggup bayar. Lain kali aja ya, boleh nggak? Gak apa-apa Nek, aku nggak belajar lagi. Feng. Motor nggak jadi kubeli. Nggak jadi jalan-jalan, nggak jadi. Uang ini. Buat Mengwazi belajar gambar, bonggak? Ya udah. Dulu kamu khawatir sama Mengwazi. Karena dia sedih soal ayahnya. Udah nabung cukup buat beli motor. Tapi kamu pakai uang itu. Buat ngirim Mengwazi belajar gambar. Ada kejadian kayak gitu ya? Orang tua emang gampang lupa. Kamu nemuin aku nangis sambil ingus meler. Aduh. Kasihan banget, malam itu aku temenin kamu minum 2 botol minuman keras. Kasihan banget.
Kenapa yang pergi dia, bukan aku? Nak, kamu dengar nggak omongan Bapak? Sekarang Mengwazi nggak bisa maafin aku. Gimana dong? Siwing, jangan mikir yang nggak-nggak. Mengwazi masih kecil, dia belum ngerti. Nanti kalau udah gede pasti ngerti, kamu mikir dong. Mengwazi cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Kalau kamu ada apa-apa, dia gimana hidupnya? Siwing, kamu harus baik-baik. Feng, kamu benar. Aku nggak boleh jatuh. Karena Mengwazi, dia benar-benar hanya punya aku sebagai keluarga. Ayo. Beneran jago minum. Feng. Banyak banget, aku jadi bingung milih. Kamu aja yang pilih. Yang kamu bilang bagus, itu yang aku beli. Beneran, lo? Kalau gitu aku bakal pilih-pilih dulu. Terbuat dari emas, ya? Kok mahal banget? Ini murah. Selera kamu berubah. Itu bukan warna favorit kamu. Ini baru warna favorit kamu. Lihat dulu. Merah dicampur hijau, jelek banget. Kamu kan suka yang norak dan mencolok. Beneran? Hei, yang di lantai 3. Gimana ini? Norak banget. Punya siapa? Punya kamu. APA? Tentu punya kamu. Aku beliin buat kamu. Beneran? Beneran buat aku? Kamu jangan bergerak. Aku turun sekarang. Wah, luar biasa. Gimana, bagus nggak? Suka nggak? Saka, ya? Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Udah deh, kecepatan kamu nggak bisa aku ikuti. Takut apa sih? Kita naik bus aja. Aku udah janji sama Afang, kamu pergi sendiri aja. Kalau naik motor, hati-hati ya. Jangan terlalu cepat. Tenang aja. Woi, si anjing belakang mau kemana? SI Pengelat. Jangan kira kamu bisa semaunya. Walaupun aku nggak ada, pamanku. Pamanmu kenapa? Emakmu aja nggak ada gunanya. Nak, jangan fokus cuma di gedung ini. Kamu harus keluar, lihat dunia luar. Tapi, jadilah orang baik, jalani hidup yang benar. Saudara Zhang Yoji. Kamu harus percaya diri, kamu bisa. Buktikan pada mereka.
Kenapa? Sedih karena teman baik pergi? Aku rasa tanpa SI yang bela Kong Yoshi. Jadi lebih nyaman. Boss Wang Bake, Semuanya. Mulai hari ini, posisi itu akan kosong. Lihat sekali, terkenang seumur hidup. Integritas karyawan sangat penting di perusahaan kita. Jangan sekali-kali mendorong praktik buruk seperti ini. Mengorbankan keluarga demi keadilan, sungguh mulia. Oke, bagus. Semuanya kerja yang baik ya, bonus akhir tahun digandakan. Baiklah.